Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Para pelayan yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Marianus Tupesi STH. Umat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Umat Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Keluaran pasal 19 ayatnya yang kelima menjadi nats bimbing kita pada hari ini, berkata demikian. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Dan umat Tuhan, terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Percaya pada Tuhan, dengannya pandumu, dan kasih anugerah-Nya tumpuan bagimu. Umat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Umat, mari kita berdoa kepada Allah. Kepadamu Tuhan, kami datang dengan seluruh isi hati kami yang mengaku bahwa kami banyak mendengar apa kata orang daripada mendengar apa kata Tuhan. Kami lebih banyak mendengar suara hati kami, agar maksud dan kehendak kami terlaksana, ketimbang mendengar suara Tuhan, agar kami melakukan kehendak-Mu. Banyak dalih kami kedepankan ketika kami enggan mendengarkan dan melaksanakan perintah-Mu. Saat ini Tuhan, kami mohon ampun, karena kami gagal melihat terang cinta kasih-Mu yang Kau pancarkan bagi kami di keseharian ini. Kami abaikan nafas kehidupan, dan kehidupan itu sendiri yang masih Engkau beri. Biarlah juga saat ini, ketika Engkau berkenan mengampuni kami,
hati, pikiran, dan pendengaran kami mau benahi, agar perintah dan kehendak-Mu dapat kami wujud nyatakan dalam perjalanan kehidupan yang akan kami jelang. Demi Putra-Mu, Yesus Kristus, kami haturkan doa ini. Amin. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bapa. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dipersembahkan oleh presbiter yang bertugas. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus berkuasa atas hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memaknai sabda-Mu pada pagi hari ini dengan baik dan benar. Dan juga Tuhan memperkenankan kami dan memampukan kami untuk kami bisa menindaklanjutinya dalam perjalanan kehidupan kami ke depan ini. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 6.
Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 6 yang menyatakan, ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita sering mengatakan bahwa setiap peristiwa ataupun di balik sebuah peristiwa pasti ada maknanya atau pasti ada hikmahnya. Dan kalau kita memahami ada makna dan hikmat di dalamnya, itu berarti ketika kita berbicara, kita sedang mempertajam pikiran kita. Sehingga kita mampu mengatakan di balik semua peristiwa ada makna dan hikmatnya. Itu adalah hasil sebuah analisa. Dan kemudian ketika kita ingin melanjutkan dan meneruskan kehidupan setelah peristiwa itu terjadi, di situ kita sedang mempertajam hati. Dan apa yang disebut dengan perenungan ataupun refleksi. Nah, dalam perenungan itu sendiri, dalam refleksi itu sendiri, maka kita akan menemukan benar atau salah dalam seluruh rangkaian peristiwa yang pernah kita alami. Karena apa? Kita sudah mempertajam pikiran dengan analisa, kita sudah mempertajam hati dengan perenungan, maka kita akan mengatakan benar dan salah. Kenapa kita katakan benar dan salah? Salah kalau ini memang saya yang salah, saya akan perbaiki. Dan memang kalau ini sebuah kebenaran, saya akan teruskan kebenaran itu. Dan bila kita membaca dalam perikop kita pada hari ini, dalam Yesaya pasal 50, ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Maka ada orang bijak yang mengatakan, pengalaman adalah guru yang paling baik. Kalau kita berbicara tentang pengalaman adalah guru yang paling baik, maka manusia itu adalah murid daripada kehidupan itu sendiri. Dan ini kita bisa baca Bapak Ibu dan Saudara-saudara dalam perikop kita pada hari ini. Ketika sosok hamba Tuhan ini memaknai peristiwa, kejadian, pengalaman sepanjang mereka berada di Babylon, itu disebut dengan sebuah kejadian, peristiwa di mana bangsa Israel seharusnya berpikir dan merenungkan kenapa mereka bisa tiba, bisa sampai, bisa terbuang di Babylon. Nah, kalau dikatakan dalam bacaan ini, dalam ayat yang keempat bagian A, saya akan membacakan ini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Jadi hamba Tuhan ini, atau sosok Nabi ini kalau boleh saya katakan, dia mempelajari. Karena apa? Peristiwa dan pengalaman. Baik peristiwa kenapa Israel terjadi pembuangan ke Babylon, baik pengalaman selama di Babylon, maka dia menempatkan dirinya sebagai seorang murid untuk melihat semua ini. Dan dia mengalami satu proses kehidupan yang disebut dengan perenungan dan analisa, karena dia sudah mempertajam pikiran dan juga mempertajam hatinya. Sehingga setiap hari dia mengatakan, Tuhan sedang mengajar kepadaku
peristiwa apapun ketika hari berganti hari. Nah, di situ dia mempertajam hati untuk kemudian dia merenungkan, dan di situ juga dia mempertajam pikirannya untuk hadir sebagai sosok seorang murid. Agar apa? Agar dia mampu berkata yang baik dan benar di tengah-tengah bangsa Israel yang sedang frustasi. Jadi kalau kita melihat di sini, kenapa dia mengatakan dalam ayat 4 yang berikutnya, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Itu berarti dia sebagai seorang motivator. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang motivator? Yaitu kita melakukan perenungan yang dalam atas kehidupan ini, maka kita bisa memberi motivasi. Kita lihat di sini, dia tidak hanya hadir sebagai seorang murid, tapi dia sebagai seorang motivator. Kemudian ayat yang keempat lagi saya akan teruskan. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, kalau kita lihat lagi mempertajam pendengaran untuk menjadi seorang murid, dia melihat setiap hari dan berganti hari Tuhan sedang menyampaikan pesan. Tuhan sedang berbicara kepada umatnya. Itu berarti dia harus mempertajam pikiran dan juga mempertajam pendengarannya. Oh, hari ini Tuhan berkata apa untuk umatnya? Maka ayat yang kelima kita bisa lanjutkan. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Dia menyadari untuk apa saya marah dengan Tuhan. Dan untuk apa saya menoleh ke belakang? Saya harus menatap ke depan. Ini yang disebut dengan seorang motivator dan seorang manusia yang mau berubah. Dan kita bisa lihat lagi apa yang mau dikatakan oleh hamba Tuhan ini. Aku memberi punggungku dan seterusnya. Dia sadar betul. Sebagai sosok yang sudah mempertajam hati dan pikirannya, yang sudah mempertajam pendengarannya, karena Tuhan menyampaikan pesan setiap hari, maka dia akan menyampaikan pesan Tuhan itu. Dan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau bangsa Israel yang frustasi? Dicemooh. Nah, kalau kata bahasa dicemooh di sini, dibuli istilahnya. Dia menyiapkan punggungnya, dia menyiapkan pipinya, dan dia menyiapkan janggutnya. Dan dia menyiapkan mukanya, siap dinodai dan diludahi. Dia tidak peduli, karena yang harus dia sampaikan adalah kebenaran Allah. Karena apa? Ketika orang sudah mempersalahkan kehidupan, dia sedang mempersalahkan sang pemilik kehidupan, disadari atau tidak. Mari kita renungkan bersama Bapak Ibu. Karena orang Israel pasti mempersalahkan kenapa Tuhan membuang umat pilihannya. Nah, di sini hamba Tuhan ini hendak mengatakan, Tuhan itu tidak salah loh. Kita yang saling mari kita perbaiki. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan ini, maka kita akan berjumpa dengan cara berpikir manusia yang banyak menyalahkan kehidupan ini, tidak mau disalahkan. Dan ketika kita menyatakan kebenaran, maka akan ada bahasa, you tidak merasakan, kamu tidak merasakan, saya yang merasakan. Tapi kalau kita lihat lebih jeli lagi, setiap peristiwa punya maknanya. Mari kita sebagai murid, sebagai manusia ini, yaitu murid daripada kehidupan, agar kita mampu memaknai kehidupan ini dengan baik dan benar. Agar keutuhan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mengenal Tuhan, mau melakukan apa kata Tuhan dalam keseharian ini. Sehingga ketika perkataan kita, ucapan kita, itu dapat dipertanggungjawabkan. Karena kita sudah mempertajam hati lewat perenungan, kita sudah mempertajam pikiran lewat analisa. Nah, di sini terkadang kita tidak mau belajar. Kita hanya bisa mengatakan kalimat bijak. Pengalaman adalah guru yang paling baik.
Tapi kita tetap ogah jadi murid. Kita tetap mau jadi guru dan menggurui kehidupan ini. Tidak akan bisa, Bapak Ibu. Di tengah-tengah orang tidak pernah mau dipersalahkan. Dan kita lihat dalam kehidupan ini. Dari media sosial. Nah, kalau orang katakan smartphone itu disebut sebagai telepon apa sih, Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu punya ini, smartphone. Namanya smart itu apa? Ya pintar, yang pakai harus pintar sebenarnya. Sayang kan kalau yang pintar ini dipakai orang yang tidak pintar, itu yang terjadi. Banyak. Akhirnya apa? Ngomong sana sini. Nggak karuan yang kita beritakan karena tanpa analisa, tanpa ketajaman pikiran, tanpa ketajaman hati, tanpa perenungan. Mulai kita share, salah pokoknya ribut jadinya, gaduh. Apa itu yang disebut sebagai manusia yang punya integritas sebagai manusia yang utuh? Enggak, Bapak Ibu. Di sini kita melihat sosok hamba Tuhan yang sedang memberitakan kebenaran Allah di tengah-tengah masyarakat bangsa Israel yang sedang frustasi, kecewa. Dia siap mukanya diludahi. Dia siap badannya atau punggungnya dipukuli. Enggak peduli. Karena itu yang dia harus sampaikan. Karena apa? Karena dia melihat peristiwa. Setiap hari ada keluhan. Setiap hari ada kemarahan. Setiap hari ada rasa frustasi yang selalu menyalahkan Tuhan. Maka dikatakan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Ia di sini adalah huruf besar. Berarti Tuhan mempertajam pendengaranku. Biarlah kita mengatakan, pengalaman adalah guru yang paling baik. Hari ini kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Besok kalau Tuhan berkenan kita juga akan punya pengalaman. Pertajam pendengaran ini. Karena dia sedang menyampaikan pesan lewat pergumulan kita, lewat kesuksesan kita, lewat keberhasilan kita, lewat pergumulan anak-anak kita, lewat tetangga kita, dia sedang menyampaikan pesan. Dan lewat siapapun dia sedang menyampaikan pesan. Dia siapa? Tuhan sedang menyampaikan pesan. Sehingga ketika kita hadir sebagai katanya orang yang mengenal Tuhan, maka kita akan mampu menerjemahkan apa yang Tuhan kehendaki melalui lidah ataupun mulut kita, agar kita menyatakan yang benar. Karena kebenaran itu selalu tajam isinya. Nah, kalau kita mau membandingkan dengan Yesus Kristus, Bapak Ibu, itulah pribadi yang penuh dengan integritas. Dia siap melakukan apa kata Tuhan. Dan dia siap untuk mendapat cemoohan. Dan dia siap untuk mendapat hinaan. Karena dia menyatakan kebenaran. Nah, sekarang ini, ketika kita menyatakan kebenaran, maka kita akan selalu dipersalahkan. Karena apa? Karena manusia tidak ingin dia dipersalahkan. Catatan yang perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ketika kita mempersalahkan kehidupan, sadar ataupun tidak sadar, kita sedang mempersalahkan sang pemilik kehidupan. Dan ketika kita mempersalahkan sang pemilik kehidupan, siapa diri kita? Baiklah, kita harus berubah. Jadilah seorang murid. Karena kehidupan itu adalah guru itu sendiri. Dan sang maha guru itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan ketika kita mau belajar, mempertajam hati pikiran kita, mempertajam analisa dan perenungan kita, maka kita akan menemukan kebenaran. Dan biarlah di dunia yang tanpa batas ini, kita menjadi manusia yang cerdas, manusia yang pintar, karena telepon ataupun alat yang kita pakai adalah alat yang pintar. Jangan menjadi alat yang menghadirkan kehancuran karena kita tidak mampu mengoperasionalkannya dengan hati dan pikiran yang jernih. Amin.
Umat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, begitu banyak Tuhan mengajarkan kepada kami dalam keseharian kami, yang di dalamnya Engkau menyampaikan pesan. Biarlah Tuhan kami mau belajar setelah Engkau mengingatkan kami melalui sabda-Mu pada hari ini, agar hati dan pikiran kami menjadi manusia yang mampu menghadirkan terang kemuliaan nama Tuhan, dan kami menjadi manusia yang penuh dengan kearifan dan kebajikan, untuk kami bisa memanusiakan manusia yang lain, untuk kami bisa mewartakan kebenaran Tuhan tanpa rasa takut. Bapa Sorgawi, itulah yang menjadi harap dan pinta hamba-Mu ini, ketika Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia, untuk kami bisa bersaksi dan melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa ini. Kiranya juga Tuhan berkenan mendidik kami sebagai warga Kristiani yang ada di Indonesia, untuk kami menjadi arif dan bijak, bukan sebagai provokator, tapi kami sebagai pemberi kabar baik dalam kehidupan bersama kami, dalam kami merawat kebersamaan di tengah-tengah kepelbagaian bangsa dan masyarakat Indonesia ini. Tuhan, kami menyerahkan juga akan perjalanan pemerintah dan bangsa kami di tengah-tengah proses pembangunan kami, di tengah-tengah kami mengalami masa pandemi. Begitu banyak hal Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan bersama kami. Biarlah Tuhan senantiasa kiranya berkenan menambahkan kearifan dan hikmat kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, dan seluruh staf kementerian, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat, dan petinggi ataupun pemerintah di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa, sampai rukun tetangga. Satukan hati dan pikiran mereka dalam mereka merawat kebersamaan bangsa ini, agar kami bisa melaksanakan pembangunan di tengah-tengah keterbatasan kami di masa pandemi ini, untuk kami bisa mewujudkan bangsa Indonesia yang jauh lebih baik dalam perjalanan kami ke depan ini. Aparat TNI dan Polri dan para medis, Tuhan tambahkan kearifan dan hikmat dan kekuatan, agar mereka bisa melaksanakan tugas dan panggilan mereka menjaga kedaulatan bangsa dan negara ini, menjaga ketertiban masyarakat, dan sekaligus merawat dan juga memberikan pengobatan di masa pandemi COVID-19 bagi para medis. Kami serahkan mereka Tuhan ke dalam tangan kasih dan cinta-Mu. Kami menyerahkan juga kebersamaan kami dalam perjalanan sebagai gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan menambahkan kiranya kearifan dan hikmat kepada fungsionaris majelis sinode, agar mereka juga berpikir strategis pasca pandemi ini dengan kehadiran gereja dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara. Kiranya juga Tuhan tetap memberkati panitia persidangan sinode ke-21. Kami sebagai Mupel Jawa Timur, biar juga Tuhan memberikan kekuatan kepada kami sebagai panitia. Kami menyerahkan juga perjalanan kehidupan persekutuan kami di GPIB Jemaat Bahtera Hayat. Biarlah Tuhan berkenan melawat kami dengan cara-Mu, melalui pengalaman kehidupan kami, melalui orang-orang yang kami cintai, melalui kesuksesan kami, melalui pergumulan kami. Biarlah itu kami mau belajar Tuhan, bagaimana cara Tuhan menyapa kami pribadi lepas pribadi, sebagai persekutuan di GPIB Jemaat Bahtera Hayat, untuk kami berbenah diri, menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, dan kami diperkenankan Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama ke depan ini. Biar Tuhan berkenan mendidik kami, baik kami sebagai pendeta, diaken dan penatua, pengurus-pengurus pekat, panitia dan komisi yang ada, BPPG, semua pegawai,
Satukan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami bisa menyatakan kasih dan cinta-Mu dalam perjalanan pelayanan kami ke depan ini. Tetap kami mau menyerahkan Tuhan akan keberadaan warga jemaat kami yang merindukan kekuatan dan kesembuhan dalam pergumulan mereka. Biar juga Tuhan berkenan menyentuh titik lemah yang mereka derita, sehingga titik lemah itu menjadi kekuatan yang baru. Agar Ibu Alvina Rihijawa, Ibu Emlar Wanaung, Ibu Jiha Baktiar, Ibu Ayam Purwanto, Bapak Gottlieb Manu, Bapak Hendrik Apandi, Ibu Els Wahyudi, Bapak Herman Rombotoh, Bapak dan Ibu Kandar Panjaitan, Ibu Ersla Sedu, Ibu Ope Kolanus, Bapak Suharman, Ibu Luis Wihanto, Ibu Greta Maengkom, Bapak Nikolo Tulung, Ibu Farida Paruntu, Ibu Paulina Nggulut, Ibu Munasih Muryadi, Ibu Umi Sityo. Mereka boleh mengalami kekuatan, karena Tuhan berkenan menyentuh hati dan pikiran suami, istri, anak-anak, menantu dan cucu, dan menjamah obat-obatan, memberkati makanan dan minuman, sehingga mereka juga akan mengalami satu kekuatan dan perubahan yang jauh lebih baik, dan mereka bisa bersaksi dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka ke depan. Kami akan menyerahkan juga akan orang-orang yang kami cintai yang tidak bersama-sama dengan kami, baik suami kami, istri kami, anak-anak kami, menantu kami, dan cucu kami, dan orang tua kami. Tuhan kiranya berkenan melindungi dan memberkati mereka, sehingga juga mereka boleh mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Kami akan melangkah di minggu kerja kami ke depan ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, ketika Tuhan masih berkenan memberkati kami memohon dan meminta Tuhan memandu, menuntun langkah perjalanan kami, sehingga karya dan kerja kami dan proses belajar mengajar kami berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan memperkenankan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Syukurku yang kuberikan kepadamu, kuberikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Umat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat-Mu yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Warta Jemaat hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta, Minggu tanggal 15 November tahun 2020. Ibadah keluarga Rabu tanggal 18 November tahun 2020. Ibadah keluarga hari Rabu tanggal 18 November 2020 di masing-masing sektor 1 sampai dengan 5 kembali akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah pekan keluarga. Ibadah hari Minggu tanggal 22 November tahun 2020. Dalam rangka perkenalan pengurus ke-6 Pelkat, PA, PTGP, PKB, PKP, PKLU, maka ibadah akan dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan live streaming dengan mengikuti aturan protokol kesehatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Bagi warga yang berusia di atas 60 tahun, dapat mengambil tempat di koridor. Bagi warga jemaat yang berusia di bawah 60 tahun dengan penyakit penyerta dapat mengambil tempat di koridor. Ibadah Minggu 22 November tahun 2020 akan dilaksanakan hanya satu kali pada pukul 08.00 WIB di GPIB Batra Hayat, Jalan Laksda M. Nasir, Surabaya. Demikian untuk diketahui oleh seluruh warga jemaat. Aksi meja putih tahap ke-6 sebagai bentuk kepedulian terhadap warga jemaat yang berdampak COVID-19, maka bersama ini kami sampaikan bahwa akan dilaksanakan aksi meja putih tahap ke-6. Bagi warga jemaat yang berkeinginan untuk membantu dalam bentuk sembako, natura, dan sebagainya, dapat mengumpulkan ke kantor gereja hingga tanggal 30 November tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Informasi bagi warga jemaat. Seluruh kegiatan ibadah, pelayanan kategorial atau pelkat, katekesasi, dan latihan paduan suara, vokal grup Musikolintang pada pekan mendatang, tanggal 16 November tahun 2020 hingga tanggal 22 November tahun 2020 ditiadakan sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Demikian untuk diketahui seluruh warga jemaat. Informasi demi ketertiban dan kelancaran jalannya ibadah serta protokol kesehatan pada hari Minggu tanggal 22 November tahun 2020, maka jemaat disarankan agar dapat hadir 1 jam sebelum ibadah dimulai. Hal ini dilakukan agar jemaat bisa mengisi daftar hadir dan diwajibkan kepada seluruh warga jemaat yang hadir untuk menggunakan masker. Untuk laporan keuangan dan informasi lainnya dapat dilihat dalam Warta Jemaat. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan dengarlah amanat pengutusan. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan, serta lakukanlah firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya.
Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.